Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk setiap badai yang Tuhan izinkan. Semakin hari Tuhan akan membawa kita semakin mendekat. Semakin hari Tuhan akan membawa kita semakin mengerti untuk siap rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan mau kita melihat dengan cara yang benar. Tuhan mau kita menghadapi dengan caranya. Bukan dengan cara pikiran manusia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Untuk setiap hidup baru yang Tuhan rancangkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, sedikit demi sedikit. Untuk setiap benih yang Tuhan taburkan ke dalam hidup kami, sedikit demi sedikit. Untuk setiap pertumbuhan yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sedikit demi sedikit. Beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan hikmat. Dikatakan, apa yang membedakan memaafkan dengan mengampuni? Memaafkan bisa dilakukan dengan berjabat tangan dan melupakan. Tetapi mengampuni, menerima kembali dan memberikan ruang di hati. Mengampuni tidak menggunakan logika. Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar. Mengampuni itu bukan koma, tapi titik. Ikut Tuhan itu adalah keputusan, bukan koma, tapi titik. Keputusan yang kita ambil. Mari kita layani Tuhan, bukan dengan koma, tetapi dengan ketulusan.
Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berhadapan wajah dengan Tuhan. Mari kita tenggelam dalam kasih-Nya. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan membawa kita hingga sejauh ini. Mari kita renungkan apa yang Roh sudah perbuat. Hingga saat ini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara mengalami Tuhan? Sudah berdoa, sudah ikut doa pagi saat teduh, berpuasa, tapi gak mengerti bagaimana mengalami Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah menenangkan diri. Hai jiwa, jadilah tenang. Jadilah tenang. Betapa baiknya Tuhan. Jadilah tenang. Mari kita pandang salib Kristus. Dia yang pernah melepaskan kealahannya, turun ke bumi seperti seorang anak. Mati dengan cara yang hina, tergantung di kayu salib. Hingga saat ini pun manusia menghinanya. Hingga saat ini pun manusia memperolok karya salib keselamatan. Terkadang saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ada manusia yang begitu jahat? Apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap mereka? Apa kesalahan yang sudah Tuhan lakukan terhadap mereka sehingga mereka memperolok Tuhan? Ingin rasa di hati membela Tuhan. Ingin marah kepada mereka. Namun Tuhan berkata, orang yang tinggal dalam kegelapan sulit sekali melihat terang. Surga butuh alasan membuka mata mereka. Surga menunggu doa orang-orang yang mengasihi mereka. Sudahkah kamu di sana? Saya terdiam.
Saya mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan cara-cara manusia untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebab Tuhan ingin memakai caranya. Caranya Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita mengenali pribadinya, tapi Tuhan juga mau kita mengalami pribadinya. Saat ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu, bukan hanya mengenali Tuhan, namun juga mengalami pribadi Tuhan. Sebab orang yang mengalami Tuhan, mereka akan berubah sedikit demi sedikit. Orang yang mengalami Tuhan akan mempunyai karakter Kristus sedikit demi sedikit. Orang yang mengalami Tuhan akan memiliki telinga Kristus, mata Yesus, mulut Tuhan, dan hati seorang anak sedikit demi sedikit. Marilah kita berubah oleh pembaruan roh dan akal budi. Sedikit demi sedikit. Sebab Tuhan mau terangnya bertambah, semakin terang dari hari ke hari. Tuhan mau kita menjadi terang. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak makhluk. Jangan berdiam diri saat ini. Berserulah. Berserulah kepada Tuhan. Katakan betapa kita tidak mampu tanpa Roh Kudus menjalani hari ini. Katakan betapa kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menghadapi hari ini. Pagi hari ini Tuhan mengajar. Jangan memiliki iman untuk memulai hari ini, tapi milikilah iman juga untuk menyelesaikan hari ini. Jangan hanya memiliki iman untuk memulai segala sesuatu, tapi milikilah juga iman untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam pelayanan, milikilah iman juga untuk menyelesaikannya sampai garis akhir. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, bimbing kami pada pagi hari ini. Dalam menangkap setiap hikmat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pencerahan, agar kami memahami
rencana dan rancangan-Mu dengan benar dan sempurna. Tuhan mau kita memiliki kerinduan seperti rusa yang rindu aliran sungai. Tuhan mau kita belajar dari seekor rusa. Tuhan mengajari kepada kita bagaimana caranya agar dapat belajar dengan benar. Setiap kali kita beribadah, Tuhan mau kita mengosongkan diri. Dan yang kedua, Tuhan mau kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Sebab di sanalah Tuhan berbicara, Tuhan mengajar. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Dan kami tidak mau lagi jauh dari pelukan-Mu. Sebab kami tidak lagi mau hidup dalam kesendirian, berkelana sendiri di malam hari, menjadi asing. Sebab manusia harus bekerja dengan peluh agar manusia dapat makan dan mendapatkan hasil dari apa yang ia kerjakan terlebih dahulu. Maafkan kami Tuhan, seringkali kami meragukan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, pulihkanlah hati kami. Pulihkan hati kami dengan minyak kudus-Mu. Dan lembutkanlah kami daripada pagi hari ini. Agar hati kami menjadi lebih percaya lagi. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur. Pribadi lepas pribadi. Dan jadilah tenang. Nikmati Tuhan mengalir. Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami. Engkau yang menampung air mata kami. Seperti rusa, kami merindukan aliran sungai-Mu. Demikianlah kami berhasrat hanya kepada-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu.
Sebab kasih-Mu indah bagi kami. Engkau yang menampung air mata kami. Penuhi hati ini. Pulihkanlah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Sebab Engkau lah yang kami cari. Cinta-Mu lah yang dapat memenuhi hidup kami. Yang kami minta kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu. Engkaulah Roh Kudus yang kami inginkan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami. Jangan abaikan ketika saat ini Bapak Ibu melihat seberkas cahaya putih kebiruan. Jangan abaikan. Terus mengucap syukur. Terus berdoa. Mengucap syukurlah. Apa yang Tuhan beri penglihatan. Mengucap syukurlah apa yang Roh kerjakan. Manusia lama berusaha mencari, ketika menginginkan, bekerja keras terlebih dahulu agar dapat mengalami Tuhan, agar dapat makan, agar dapat memperolehnya. Tetapi manusia baru diam dan merasakan. Katakan kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, betapa rindu hatimu mengalami Tuhan. Katakan kepada Tuhan, betapa hatimu ingin melihat Tuhan, matamu ingin melihat Tuhan, bertatapan wajah dengan Tuhan. Jangan berdiam diri, berdoalah, serukan nama Tuhan. Katakan betapa rindunya itu, betapa hausnya itu. Sadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perisai bagi kita. Sebab hanya kepadanya lah kita berserah. Hanya Tuhanlah hasrat di dalam kehidupan kita. Katakan betapa rindu kita menyembah Tuhan. Katakan betapa rindunya Bapak Ibu menyembah Tuhan. Katakan betapa berartinya keberadaan Tuhan bagi kita. Katakan betapa berharganya Tuhan. Musa hadir menawarkan sistem berkat dan kutuk, disiplin yang keras, yang didorong oleh rasa takut dan tunduk kepada atasan. Bukan karena ketaatan
atas dasar kasih yang murni. Siapakah manusia yang dapat taat pada hukum Taurat selain daripada Dia yang turun dari atas langit dan dari atas matahari? Mari kita menyadari bahwa pusat dari gereja Tuhan Yesus hanyalah kepada pribadi Kristus. Mari kita menyadari hal itu. Mari kita merenungkan. Kita akan dibimbing oleh Ibu Ning berdoa untuk iman dan ketaatan, bukan karena rasa takut, tetapi karena kasih yang murni. Silakan Bu Ning. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena kita mempunyai Bapa surgawi yang begitu mengasihi kita. Kita mempunyai Bapa yang mempunyai peran yang begitu luar biasa, menjadi pemimpin kita. Bahkan Bapa yang memberi teladan kepada kita, Bapa yang mengasihi, Bapa yang menyayangi kita, bahkan Bapa yang melindungi, Bapa yang mendidik, bahkan Bapa yang mengajari kita agar supaya kita bukan menjadi anak yang gampang, bukan menjadi anak yang loyo, melainkan menjadi anak Allah, menjadi anak-anaknya Bapa yang tangguh, menjadi anak-anak Allah yang sah. Untuk itu, pada saat kita di dalam mengiring Tuhan, supaya kita tidak mudah menyerah di dalam ketaatan, agar kita bisa untuk mempraktekkannya, untuk melakukan kehendaknya Bapa. Pasti kita memang masih banyak sekali jatuh bangun, bahkan jatuh bangun lagi. Namun kalaupun kita mengalami jatuh bangun, kita tidak gagal. Karena kejatuhan itu pun dijadikan oleh Bapa sebagai proses untuk penyempurnaan kita. Jika kita mau membuka hati, kita buka hati dengan sungguh-sungguh. Kita benar-benar membuka hati untuk datang kepada Tuhan. Maka saat itu juga Roh Kudus mengerjakan kita. Karena ketaatan adalah
penyembahan. Ketaatan adalah penyembahan yang harum, sangat-sangat harum. Karena ketaatan bukan karena keterpaksaan. Ketaatan bukan karena ketakutan dengan Tuhan, melainkan kita takut akan Tuhan. Ketaatan bukan dengan sungut-sungut. Ketaatan bukan dengan mengeluh. Seandainya pun kita terjatuh, kita minta ampun dan kita berani datang kepada Tuhan untuk benar-benar bertobat. Bapa mau hati kita diserahkan secara total untuk melakukan ketaatan itu. Kita tidak perlu menimbang-nimbang atau keberatan untuk belajar, untuk mempraktekkan, untuk melakukan seperti yang firman katakan. Tuhan tidak mau berurusan dengan orang-orang yang setengah hati, yang suam-suam kuku. Orang yang mendua hati tidak memperoleh apa-apa. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita meresponi panggilannya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada pagi ini mari kita minta tolong Roh Kudus untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita minta tolong Roh Kudus untuk menyingkirkan semua yang menghalang-halangi kita datang kepada Tuhan, yang menghalang-halangi kita bisa menyatu dengan Tuhan. Pada saat kita masuk ke ruang Maha Kudus-Nya, kita minta tolong Roh Kudus. Dengan cara demikian kita memiliki iman untuk mengalahkan musuh, mengalahkan monster-monster yang di dalam diri kita sendiri ini. Mari Bapak Ibu, kita minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di dalam diri kami, dan Engkau mau menolong kami. Engkau mau menolong keluarga kami untuk membuang semua pikiran-pikiran kedagingan kami, keinginan-keinginan daging kami, tabiat-tabiat daging yang ada di dalam diri kami ini, yang membuat kami sering kali selalu setengah-setengah di dalam melayani Engkau, sehingga sering kami banyak enggak taatnya kepada Engkau. Bahkan kami sering kali menunda-nunda panggilan-Mu. Sering kali kami menunda-nunda apa yang Engkau perintahkan,
karena kami ketakutan dengan daging kami. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hari ini juga kami tolak semua pikiran manusiawi kami, pikiran daging kami, bahkan keinginan-keinginan dan tabiat-tabiat daging yang masih melekat di dalam diri kami ini, di dalam diri keluarga kami. Hari ini juga kami pakukan semuanya di kayu salib-Mu, di kayu salib kami masing-masing. Dan untuk itu kami memberikan kepada Engkau Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, otoritas 100% untuk Engkau yang membersihkan, Engkau yang melakukannya, bahkan Engkau yang mengerjakan kami di dalam diri kami ini dan di dalam diri seluruh keluarga kami. Sehingga kami dan seluruh keluarga kami benar-benar hidup, bahkan hidup di dalam kemerdekaan-Mu. Bahkan kami benar-benar hidup dan tidak menemui binasa. Kami tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi kami benar-benar hidup untuk selama-lamanya. Yes. Silahkan Roh Kudus, terus Engkau yang beracara pada hari ini, pada pagi hari ini. Engkau yang terus membersihkan kami agar kami beroleh hidup yang benar-benar berkemenangan. Dan kami benar-benar hidup menurut kehendak-Mu, menurut kehendaknya Bapa, menurut kehendaknya Engkau Tuhan Yesus. Yes. Yes, sikara mato sikara makarono sikara pakalarana sikara makarana sik. Yes. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku semuanya, mari kita responi dengan hati yang benar-benar penuh dengan sukacita. Kita ekspresikan dengan hati yang benar-benar sudah merdeka dari perbudakan roh-roh dunia. Roh Kudus sudah memurnikan hati kita menjadi hati yang benar-benar murni, hati yang berkualitas, hati yang dikuasai oleh kasih Kristus. Rasakan saudara-saudaraku, rasakan pada hari ini Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya Bapa, mencurahkan kuasanya. Kita rasakan sekarang juga. Kita tanggalkan semua yang membuat kita diperbudak. Hari ini juga kita dimerdekakan. Kita sudah merdeka dari semua ikatan-ikatan kutuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari ini juga hati kita benar-benar sudah dikuasai dengan kasih Kristus, sehingga karakter kita sudah dibaharui menjadi karakternya Kristus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yes.
Haleluya. Haleluya Bapa Surgawi. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami sangat-sangat bangga sekali mempunyai Allah seperti Engkau. Bahkan iman kami benar-benar semakin hari semakin bertumbuh luar biasa. Karena Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau yang semakin hari semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu semuanya atas kasih karunia-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, kepada seluruh keluarga kami. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Lewat karya penebusan-Mu yang luar biasa ini, lewat karya penebusan di kayu salib-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi hidup, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu benar-benar luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu, lawatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bahkan Engkau yang senantiasa membimbing hidup kami. Bahkan Engkau yang senantiasa menjadi ibu kami, sehingga kami senantiasa selalu Engkau yang menghiburnya, Engkau yang mengajari kami, sehingga kami pada saat jatuh bangun Engkau senantiasa membimbing kami, menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ini karena kasih-Mu. Terima kasih ini karena kebaikan-Mu. Ini karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami Engkau bawa untuk menjadi hidup yang baru. Bahkan Engkau membawa kami untuk mengalami revolusi hati, menjadi hati yang baru, hati yang murni, hati yang sehat. Terima kasih karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Hari ini juga Roh Kudus Engkau meteraikan kami menjadi anak Allah yang benar-benar berkemenangan. Kami menjadi anak Allah yang benar-benar hidup di dalam kemenangan, bahkan keberuntungan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hidup kami benar-benar semakin hari semakin bertumbuh luar biasa. Bahkan kami semakin hari semakin tidak nampak. Dan yang nampak hanya Engkau. Yang nampak hanya Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga sinar-Mu yang benar-benar nyata di dalam hidup kami. Sehingga banyak orang-orang di sekitar kami yang hidup di dalam kegelapan melihat sinar-Mu, sinar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dengan sinar kasih-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang Engkau menangkan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami semakin tidak nampak dan tidak nampak. Bahkan yang nampak hanya Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Betul Tuhan, hanya Engkau yang nampak, bukan kami. Hanya Engkau, bukan kami. Betul Tuhan, bahwa kami untuk terus menjadi semakin kecil dan kecil, agar Engkau tampil keluar melalui hidup kami. Untuk itulah Engkau menginginkan kami mati, agar Engkau hidup bagi kami. Benar Tuhan. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Dan mereka, rasul-rasul itu, menetapkan panah tua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan panah tua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mari kita akui Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita akui Dia, sebab hanya Dia yang bertata dalam kehidupan kita, hanya Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Akui Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Katakan dengan iman dan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupanku, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana hidup baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari penjara-penjara, dari ikatan-ikatan, dari kuasa kegelapan, dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat di dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru.
Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan karena Kristus. Saya lebih daripada sekedar penakluk bersama dengan Tuhan. Saya dapat melakukan apa saja bersama dengan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Engkau yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Hidupku menjadi awet dan aman. Tuhan, Engkau tinggal di dalam hidupku. Saya tidak lagi merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran yang sehat. Saya telah memiliki cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Saya telah memiliki karakter Allah di dalam hidupku. Saya telah memiliki emosi Tuhan di dalam emosiku. Tuhan, Engkau berjalan di depanku. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini karena semua keluarga saya telah menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah beroleh apa yang saya perkatakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus, Engkau adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau hidup di dalam Ibu Ning.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkata-kata melalui kehidupan Ibu Ning, melalui hati Ibu Ning, melalui lidah dan bibirnya. Kami percaya Tuhan, apa yang diperatakan Ibu Ning bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi Engkau yang berkata-kata melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sesi pada hari ini. Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang menjaga hati kami. Engkau yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan iblis dan semua roh jahatnya untuk melepaskan kami dari pikiran kami. Saya mohon Bapa, agar Bapa mengirimkan roh penolong untuk kami, memutuskan, memotong dan mencabut semua ikatan-ikatan roh ketakutan, roh malu, roh depresi, roh ikatan jiwa yang jahat, roh hubungan yang mengikat dengan kuasa kegelapan, tali-tali baik yang berupa perkataan maupun yang berupa tindakan. Bapa, saya mohon, lepaskanlah kami, lepaskanlah anak-anak-Mu pada pagi hari ini, dan berikan kepada kami roh Tuhan, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan, roh penguasaan diri, kasih Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadapilah hari ini dengan damai sejahtera ilahi. Terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Berjalanlah, janganlah takut. Sekalipun kita berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian, janganlah takut. Sebab gada Tuhan, sebab tongkat Tuhan, itulah penghibur bagi kita. Berjalanlah dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.